Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Dewi Rentasari. Saya mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menyampaikan materi puisi. Video ini adalah video untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Muhammad Nur Asin, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Pengertian puisi. Puisi merupakan bentuk karya sastra dari hasil pertemuan dan perasaan penyair dengan bahasa yang membantu irama, matra, rima, menyusun lirik dan umpan, serta penuh makna. Pengertian puisi menurut para ahli. Yang pertama, Herman Waluyo. Pengertian puisi menurut Herman Waluyo adalah puisi adalah karya sastra yang paling awal ditulis oleh manusia. Yang kedua ada Sumardi. Pengertian puisi menurut Sumardi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bahasa yang padu dan pemilihan kata-kata kias atau imajinatif. Ciri-ciri puisi, yang pertama ada puisi lama. Puisi lama merupakan puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan, yaitu yang pertama, jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu umpan, persajakan, rima, banyak suku kata di setiap baris, irama. Ciri-ciri puisi lama, yang pertama ada tak diketahui nama pengarangnya, kedua penyampainya yang berarti dari mulut ke mulut, sehingga merupakan sastra lisan. Yang ketiga ada sastra menentukan aturan-aturan seperti jumlah baris tiap umpan, jumlah suku kata atau rima. Puisi baru. Puisi baru merupakan puisi yang tidak dapat dibaca oleh orang. Puisi baru merupakan puisi yang tidak dapat dibaca lagi oleh aturan yang mana bentuknya lebih bebas daripada puisi lama dalam segi jumlah baris, suku kata, atau rima. Ciri-ciri puisi baru. Yang pertama, mempunyai bentuk yang rapi, simetris. Yang kedua, persajakan akhir yang teratur. 3. Memakai pola sajak pantun dan syair sementara dengan pola yang lain. 3. Mengutip puisi 4 seuntai. Di setiap baris berdasarkan sebuah gatra atau gabungan sintaksis. Di tiap gatranya terdiri dari 2 kata atau pada umumnya 4-5 suku kata. Jenis-jenis puisi. Yang pertama ada puisi naratif. Puisi naratif mengungkapkan suatu cerita atau penjelasan penyair. Jenis ini terbagi ke dalam macam-macam, yaitu balada dan romansa. Balada adalah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa atau tokoh pujaan. Contoh balada Orang-orang Tercinta dan Blues untuk Boni karya W.S. Rendra. Kisah fantasi yang memuat cerita percintaan yang menceritakan petualangan dan petualangan cinta. Yang kedua, puisi lirik. Jenis puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu elegi, ode, dan serenade. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Misalkan, elegi Jakarta karya Asrul Sani yang mengungkapkan perasaan duka penyair di kota Jakarta. Yang kedua ada serenade, merupakan sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Kata serenade, nyanyian-nyanyian yang tepat dinyanyikan pada waktu senja. Rendra banyak menciptakan serenade dalam 4 kumpulan saja, misalnya serenada biru, serenada hitam, serenada merah jambu, serenada kelambu, dan lainnya. Yang mencerminkan sifat nyanyian cinta itu ada yang bahagia, ada yang sedih, ada yang suka, ada dan duka. Yang ketiga ada ode. Ode adalah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, sesuatu hal yang ada dalam suatu keadaan. Ketiga ada puisi deskriptif. Dalam jenis puisi ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap situasi atau peristiwa, benda atau diskusi yang menarik perhatian. Puisi yang termasuk dalam jenis puisi deskriptif, satir,
misalnya, dan puisi yang mengekspresikan kritik sosial. Kedua, ada satire puisi yang mengungkapkan perasaan ketidakpuasan penyair terhadap suatu keadaan namun dengan cara menyindir atau menyertakan keadaan sebaliknya. Selanjutnya ada unsur dalam puisi. Unsur dalam puisi ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang terkandung dalam puisi dan mempengaruhi puisi sebagai karya sastra, termasuk puisi intrinsik diksi, imaji, majas, bunyi, rima, ritme, dan tema. Diksi atau pilihan kata adalah dalam membangun puisi, penyair diambilnya memilih kata dengan cermat, dengan cara memakna komposisi bunyi dalam rima dan irama, kedudukan kata di tengah-tengah kata kunci lain, dan kedudukan kata dalam bahasa kedua. Kedua, ada daya bayang atau imaji yang diperlukan dengan daya bayang atau imaji kompilasi dibangun menggunakan kata-kata yang konkret dan khusus yang dapat menarik imaji visual, auditif, atau taktif. Selanjutnya ada gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa atau majas atau bahasa figuratif dalam puisi yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa atau memakai kata-kata yang berarti kiasan atau lambing. Bunyi. Bunyi dalam puisi yang menarik pada dipakainya kata-kata tertentu menimbulkan efek tertentu. Selanjutnya ada rima. Rima adalah bunyi atau perulangan bunyi dalam kalimat yang membantu untuk menimbulkan efek keindahan. Ritme. Ritme adalah dinamika suara dalam puisi agar tidak dirasa monoton atau itu-itu saja. Yang terakhir ada tema. Tema dalam puisi, ide atau ide pokok yang ingin disampaikan oleh pengarang ke dalam puisinya. Kedua ada ekstrinsik tidak aman atau unsur ekstrinsik, merupakan tidak ada yang berada di luar puisi dan semakin mengundang puisi sebagai karya seni. Ada yang termasuk dalam non-ekstrinsik puisi adalah aspek historis, psikologis, filsafat, dan agama. Kedua ada aspek historis merupakan tidak sempurna atau berkumpul dalam puisi, aspek psikologis, aspek filsafat, aspek religius, dan struktur dalam puisi. Struktur batin dalam puisi disebut juga dengan hakikat suatu puisi yang terdiri dari beberapa hal, yaitu tema atau makna. Tema adalah makna yang ingin disampaikan oleh seseorang penyair di mana medianya mengandung bahasa. Kedua ada rasa perasaan. Sikap ini adalah sikap penyair terhadap masalah yang terjadi dalam puisi pada umumnya. Ketiga ada nada. Nada adalah sikap seseorang penyair terhadap audiens dan juga sangat berpengaruh dengan makna dan rasa. Keempat ada tujuan. Tujuan di sini dimaksud atau amanat dari suatu pesan yang ingin disampaikan oleh penyair untuk pembaca atau pendengar. Struktur fisik. Struktur fisik suatu puisi dapat disebut juga dengan metode penyampaian hakikat suatu puisi yang terdiri dari beberapa hal berikut ini. Pertama ada perwajahan puisi atau tipografi. Tipografi adalah bentuk format suatu puisi seperti mengatur baris, tepi kanan kiri, halaman yang tidak dilengkapi kata-kata. Perwujudan puisi ini sangat menantang pada pemaknaan isi puisi tersebut. Kedua ada diksi. Diksi merupakan pilihan kata yang dilakukan oleh seseorang penyair dalam mengungkapkan puisinya sehingga diperoleh efek yang sesuai dengan diinginkan. Ketiga ada imaji. Imaji dengan kata-kata dalam puisi ini dapat mengungkapkan perasaan indrawi sang penyair atau pendengar, penglihatan dan perasaan. Kata konkret merupakan bentuk kata yang bisa diambil oleh indera manusia yang diambil imaji. Kelima, ada gaya bahasa. Gaya bahasa menggunakan bahasa yang dapat menimbulkan efek dan konotasi tertentu dengan bahasa figuratif sehingga mengandung banyak makna. Keenam, ada rima atau irama. Rima atau irama adalah representasi dari bunyi dalam penyampaian puisi. Contoh puisi, judul Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindu.
untuk pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, menghapuskan jejak-jejak yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucap diserap akar pohon bunga itu. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila masih banyak kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.